kita praktekkan sama-sama ya. Oke. Misalkan ya, ini saya kasih contoh. Misalkan kita disuruh untuk menggambar sudut besarnya 45 derajat ya. Pertama kali kita lakukan adalah membuat kaki sudutnya ya. Seperti ini. Kita tentukan titik sudutnya, katakanlah di sini titik sudutnya ya. Terus kemudian kita letakkan nih ya di sini titik ini ke titik sudutnya ya, pas. Terus kemudian ini juga pas ya, pas 0. Terus kita lihat 45 di mana ya. Ini 40. Harus mulai dari 0 ya. 0, 0, 10, 20, 30, 40, 40. Nah, ini 50, tengah-tengahnya ini 45 ya. Sini berarti ini titik. Terus kemudian sudah. Gitu kan? Gampang kan? Mudah kan? Ya. Mau coba lagi? Ya, kita coba lagi contoh selanjutnya. Nah, sekarang kita diminta menggambar sudut 30 derajat. Sama seperti tadi. Ya. Kita bikin kaki sudutnya yang pertama. Terus kita tentukan di sini titik sudutnya. Boleh di sini, boleh di sini ya. Terserah ya. Tadi kan sudah di sini ya. Kita coba di sini ya. Oke. Kita coba di sini, kita paskan ya, paskan. Di sini ya, titik sini ini adalah titik sudutnya, paskan. 0 di sini. Nah, kita hitungnya mulai dari 0 ya. 0 sini. 10, 20, 30 di sini ya, titik di sini, cet. Di situ baru kita gabungkan di sini. Oke, ini adalah 30 derajat Celcius. Derajat Celcius, bukan, itu suhu ya, maaf. 30 derajat ya, gampang kan cara buatnya? Oke, kita coba lagi. Menggambar sudut 90 derajat ya. Oke. Pertama adalah satu, bikin kaki sudutnya ya. Kita tentukan titik sudutnya, terus baru kita hitung. Kita ukur di sini. Ya. 90 ya. Mana 90? Ini ya 90 ya. Kita kasih titik di sini, terus kemudian kita tarik garis titik sini sama titik sudut sini. Set. Sudah selesai. 90 derajat. Mudah kan? Menggambar sudut dengan busur, ya. Oke, kita coba satu lagi. Pertama, ingat ya, bikin garisnya dulu, seret. Terus kemudian kita tentukan titik sudutnya di mana, di sini. Terus kita paskan titik sudutnya, ya. Terus kita mulai dari 0 ya, 0 sini ya, seret. Berapa itu? 130 di sini. Set. Sini kita titik ya, terus kemudian kita tarik garis, set. Nah, oke, ini adalah 130 derajat. Bagaimana? Mudah bukan menggambar sudut dengan busur? Ya, kalau sudah paham berarti kamu sudah pintar. Oke, terima kasih sudah menonton. Saksikan video pembelajaran dari Pras Academy berikutnya.
ini, jadi kamu harus simak video ini dari video pertama ini. Apakah mungkin memahami bentuk hanya dengan kata-kata? Farida sedang menggambar segitiga pada buku berpetak dengan ukuran petak 1 cm. Dia meminta temannya untuk menggambar bangun yang sama. Dia mencoba untuk menjelaskan bangun tersebut dengan kata-kata di papan tulis. Pertama, ayo gambar segitiga ABC. 2. Panjang BC adalah 3 cm. Panjang garis tegak lurus dari A ke BC adalah 2 cm. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika kedua bangun datar tersebut tepat berhimpit saat bangunan yang satu diletakkan di atas bangun yang lain. Nah, itu ya arti kongruen. Pertama, bangun datar yang kongruen. Ayo pikirkan cara menggambar segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC berikut ini. Ayo pikirkan cara menggambar segitiga yang kongruen dengan jangka dan busur. Ayo mengeksplorasi cara menggambar bangun yang kongruen dan sifat-sifatnya. Jenis segitiga manakah yang dapat digambar berdasarkan penjelasan Farida, yaitu penjelasan yang di papan tulis tadi. Sesuai dengan keterangan Farida, Yosef, Kadek, Cia, dan Dadang membuat segitiga yang diinstruksikan Farida. Pertama, ayo gambar segitiga ABC. Semuanya benar ya, semuanya menggambar segitiga ABC. Panjang BC adalah 3 cm, di mana satu kotak adalah 1 cm. Coba lihat gambar Yosef, Kadek, Cia, Dadang, B ke C itu 3 cm semuanya. Lalu yang ketiga, panjang garis tegak lurus dari A ke BC adalah 2 cm. Yosef, Kadek, Cia, dan Dadang sama-sama 2 cm garis tegak lurus dari A ke C, itu sama-sama 2 cm. Nah, yang dimaksud Farida segitiga yang mana? Lanjut kita ke halaman berikutnya dulu. Ayo pikirkan cara menggunakan jangka dan busur untuk menggambar segitiga yang kongruen. Aku menggambar garis yang sama dengan BC. Sekarang kita harus menentukan posisi dari titik A. Ayo diskusikan cara menentukan posisi dari titik A. Sisi dan sudut manakah yang kamu gunakan? Berapa banyak sisi dan sudut yang kamu gunakan? Jika kamu mengetahui sudut C dan panjang sisi AB dan BC, ayo gambarlah segitiga ABC. Nah, di sini kamu mengetahui sudut C dan panjang sisi AB-nya. Kemudian gambar segitiga ABC. Nah, kamu menggambar dua segitiga yang berbeda, bukan? Nah, setelah digambar, sudut C-nya sudah sesuai, panjang AB-nya sudah sesuai. Nah, yang perbedaannya yaitu gambar AC. Kamu menggambar dua segitiga yang berbeda, yaitu panjang AC-nya yang berbeda. Ayo simpulkan bagaimana cara menggambar segitiga yang kongruen. Ayo jelaskan. Pertama, ide Farida, mengukur panjang dari dua sisi dan besar sudut di antara dua sisi tersebut untuk menggambarnya. Pertama, gambarlah sebuah sudut sebesar 50 derajat. 2. Buatlah lingkaran dengan jari-jari 2 cm dari titik B. Tarik garis dari titik C menuju potong nomor 1 dan 2. Lanjut, ide Dadang. Mengukur besar dari dua sudut dan panjang sisi di antara dua sudut tersebut untuk menggambarnya. Pertama, sama dengan Farida, gambarlah sebuah sudut sebesar 50 derajat. Ukurlah sudut B sebesar 60 derajat. Lalu tarik garis dari titik C menuju titik potong nomor 1 dan 2. Ide Kadek, mengukur panjang ketiga sisi segitiga untuk menggambarnya. Pertama, buatlah lingkaran dengan jari-jari 2 cm dari titik AB. 2. Buatlah lingkaran dengan jari-jari 2 cm dari titik C, beda lagi titik pengambilannya. 3. Tarik garis dari titik B dan C menuju titik potong lingkaran nomor 1 dan 2, maka terbuatlah segitiga ABC. 5. Ayo gambarlah segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC pada gambar di samping. Nah, dari segitiga ABC ini kamu bebas untuk memilih ide Dadang, ide Kadek, atau ide Farida. Pastikan segitigamu kongruen ya, gunakan busur dan jangka serta penggarismu. 2. Segitiga FGH di bawah ini adalah simetris dari segitiga ABC. Tunjukkan bahwa segitiga FGH adalah kebalikan dari segitiga ABC. Ada dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga FGH. Katanya kedua segitiga ini simetris. Ayo tunjukkan apakah kedua segitiga tersebut tepat berimpit saat segitiga yang satu diletakkan di atas segitiga yang lain.
Dua bangun datar juga dikatakan kongruen jika kedua bangun tersebut tepat berimpit dengan kebalikannya. Dalam bangun yang kongruen berlaku pertama, titik yang saling berimpit disebut titik yang bersesuaian. Sisi yang saling berimpit disebut dengan sisi yang bersesuaian. Sudut yang saling berimpit disebut sudut yang bersesuaian. Dalam segitiga ABC dan FGH di atas, tunjukkan sisi-sisi yang bersesuaian. Bandingkan juga ukuran dari sisi-sisi yang bersesuaian tersebut. Tunjukkan juga sudut-sudut yang bersesuaian dan bandingkan ukurannya. Dalam bangun yang kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya juga sama. Nah, dilihat dari gambar, sisi yang bersesuaian yaitu BC dengan GH, kemudian AC dengan FG, lalu AB dan FH. Sudut yang bersesuaian, sudut B dengan sudut H, sudut C dengan sudut G, dan sudut A dengan sudut F. Jika diperhatikan dan diukur pula dengan busur, sudut-sudut tersebut sama besarnya. Nah, setelah itu kamu bikin rangkuman di buku catatanmu tentang segitiga kongruen. Tulislah judul di sebelah atas untuk mengetahui topik yang sedang dipelajari. Jangan lupa tulis tanggal dan bulannya. Nah, dari rangkuman ini kamu dapat penemuan tentang pengukuran segitiga yang kongruen. Lalu kamu juga dapat hal yang menarik dari segitiga yang kongruen. Lalu kesulitannya ada yaitu menentukan sisi dan sudut yang bersesuaian jika kedua bangun dibalik. Kemudian ada ide yang bagus dari teman. Jika kamu mengetahui ide yang bagus dari temanmu, tulislah ide tersebut. Setelah tadi belajar tentang segitiga yang kongruen, saatnya belajar segi empat kongruen. 3. Ayo pikirkan cara menggambar segi empat yang kongruen dengan segi empat ABCD di bawah ini. Nah, pada gambar ada terlihat segitiga ABCD yang panjang sisinya belum diketahui satu sama lain. Dapatkah kita meniru seperti cara menggambar segitiga yang kongruen? Jika kamu mengukur keempat sisi segi empat untuk menggambar, dapatkah kamu menggambar segi empat yang kongruen? Nah, perhatikan pada gambar, ada seorang anak sedang memegang segi empat, lalu di sebelahnya juga ada segi empat dengan panjang sisi yang sama. Lalu aku mengukur keempat sisi dan menggambarnya, tetapi aku mendapatkan bangun datar yang berbeda. Aku membagi segi empat menjadi dua segitiga menggunakan diagonalnya. Jadi, ayo diskusikan cara menggambar segi empat yang kongruen dengan teman sekelasmu. Bagaimana kita menentukan posisi dari keempat titiknya? Pertama, ada ide Dadang, mengukur besar sudut A dan sudut C dan menentukan titik D. Nah, di sini ada panjang yang sama dengan sisi AB, lalu ada panjang yang sama pula dengan sisi BC. Lalu ada sudut yang besarnya sama dengan sudut B. Lalu cari pula sudut yang besarnya sama dengan sudut A dan sudut yang besarnya sama dengan sudut C. Lanjut ide Farida, menggunakan ide Cia saat menggambar segitiga yang kongruen untuk menentukan titik D pada segi 4, lalu mengukur panjang sisi AD dan CD. Sama dengan idenya Dadang tadi, panjang yang sama dengan sisi BC dan AB, lalu sudut yang besar yang sama dengan sudut B. Lalu buatlah lingkaran dengan jari-jari yang sama dari titik A dan titik C, kemudian tentukan titiknya. Lanjut ide Kadek, menggunakan ide Yosef saat menggambar segitiga yang kongruen untuk menentukan titik D pada segi 4, lalu mengukur sudut yang dibentuk oleh diagonal AC dan sisi-sisi segi 4. Sesuai dengan ide Yosef pada menggambar segitiga, Yosef mengukur sudutnya lalu menarik garis, dan mengukur sudut yang satu lagi lalu menarik garis. Titik pertemuan garis itulah nanti yang dijadikan sebagai sudut D atau titik D. Lalu setelah kamu mendapatkan beberapa cara, gunakan ide-ide di atas untuk menggambar segi 4 yang kongruen dengan segi 4 ABCD. 4. Ayo gambarkan segi 4 yang kongruen dengan segi 4 di bawah ini. Nah, di sini kamu sudah dipermudah ya, sudah ada sudutnya dan juga sudah ada panjang sisinya. Kamu bebas menggunakan cara siapa dalam menggambarkan segi 4 yang kongruen dengan segi 4 tersebut. 2 segi 4 di bawah ini kongruen. Tunjukkan titik-titik yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaian, dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, titik yang bersesuaian. Kalau titik, di sini kamu sudah dipermudah dengan adanya gambar boneka kucing ini. Pertama, titik yang bersesuaian dengan titik A adalah titik H.
Tulislah dalam buku catatanmu titik-titik bersesuaian yang lain. Titik A itu sama dengan titik H. Lalu titik B sama dengan titik I. Titik C sama dengan titik F dan titik D sama dengan titik G. Lanjut nomor 2, sisi yang bersesuaian dengan sisi AB adalah sisi HI. Tulislah dalam buku catatanmu sisi-sisi yang bersesuaian yang lain. Pertama, sisi AB dan HI katanya kan. Lalu sisi BC dan IF, CD dengan FG, dan DA dengan GH. Sudut yang bersesuaian dengan sudut A adalah sudut H. Tulislah dalam buku catatanmu sudut-sudut bersesuaian yang lain. Sudah ada contohnya, A dengan H, B dengan I, C dengan F, serta D dengan G. Saatnya latihan. Ayo gambarkan segitiga yang kongruen dengan segitiga yang memiliki kondisi sebagai berikut. Pertama, ada segitiga dengan panjang sisi 4 cm, 7 cm, dan 8 cm. Di sini sudut tidak ditentukan, makanya kamu cuma menentukan panjang segitiga. Nomor 2, segitiga dengan panjang sisi 5 cm dan 8 cm dan besar sudut yang diapitnya itu 75 derajat. Di sini kamu gunakan busur juga untuk menentukan derajatnya. Lalu segitiga dengan besar sudut 45 derajat, 60 derajat, dan panjang sisi apit 6 cm. Latihan ini kamu kerjakan di buku latihanmu ya. Kamu gunakan beberapa ide teman-teman tadi yang ada dalam buku ini. Kemudian ada pula nomor 4 dengan sisi 7 cm dan 5 cm diapit oleh sudut 100 derajat. Serta nomor 5 dengan sudut 80 derajat dan 40 derajat dihubungkan oleh sisi sepanjang 7 cm. Nomor 2, ayo gambarkan segi 4 yang kongruen dengan segi 4 di bawah ini. Di situ sudah ada sudutnya, yaitu sudut 50 derajat, sudut 90 derajatnya 2, lalu ada panjang sisinya 4 cm dan panjang sisi satu lagi 4 cm. Lalu ada pula latihan, apakah kamu masih ingat pelajaran di kelas 3 SD, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Pertama ada 120 ditambah 60, hasilnya adalah 180. Nah, ini kamu kerjakan di buku latihanmu ya. Kemudian ceklah jawabanmu dengan kunci jawaban ini. Kamu bisa pause dulu videonya. Video selanjutnya kita akan membahas tentang sudut-sudut dari segitiga dan segi 4. Jadi video ini sampai di sini dulu ya. Sekian dulu video kita kali ini. Nantikan video selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.